Bab 801, Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Melihat sosok pelayan kecil itu menghilang di taman, Qiao Rao menghela napas dan merasa lega. Setelah memastikan bahwa pelayan kecil itu tidak akan kembali, Qiao Rao bangkit dari buayannya dan melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang aneh, dia mulai mendekati bebatuan tidak jauh dari situ. Dengan cepat pergi ke bebatuan di belakang, tetapi tidak menemukan bebatuan itu setelah orang-orang memandangi rumput yang kosong. Qiao Rao tertegun. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun? Dia baru saja melihat perban di bebatuan. Apakah dia benar-benar salah? Wajahnya sedikit berubah, Qiao Rao menggigit bibirnya, dan akhirnya menerima kenyataan bahwa dia baru saja salah membaca batu itu. Dia dengan enggan muntah, berbalik dan ingin kembali ke buayannya lagi. Dia baru berjalan beberapa langkah, namun tiba-tiba muncul bakso berwarna putih dari kakinya. Bakso itu dengan cepat berlari ke arah Qiao Rao, dan berlari mengelilingi Qiao Rao selama beberapa putaran. Dari mana anjingnya? Melihat anjing susu kecil yang berlari dengan gembira di depannya, mata Qiao Rao menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tanpa sadar berjongkok untuk menyentuh rambut anjing susu kecil itu, tapi tiba-tiba menginjak batu kecil. Tubuh tak terkendali menuju bagian belakang dam, mata Qiao Rao ketakutan, dia tidak punya waktu untuk menangis, di belakang tiba-tiba ada lebih dari telapak tangan besar yang hangat, akan mendukung punggungnya. Hati-hati, suara familiar pria itu terdengar dari belakang, wajah Qiao Rao berubah. Begitu dia menoleh, dia bertemu dengan murid Gu Haoran yang tersenyum. Itu kamu, kilatan kejutan, Qiao Rao tidak bisa menghentikan mulutnya berseru, dia berkedip, sudut mulutnya tanpa sadar terangkat tinggi. Itu dia, Gu Haoran ada di sini. Ini juga membuktikan bahwa saya tidak salah membacanya sekarang. Perban putih di bebatuan tadi memang merupakan sinyal yang khusus ditinggalkan Gu Haoran untuk dirinya sendiri. Melihat wajah Qiao Rao yang tersenyum, wajah Gu Haoran tanpa sadar berubah. Setelah menegakkan tubuh wanita itu, dia mengangguk sambil tersenyum. Ini aku terlambat. Qiao Rao tidak berbicara, selain hati Gu Haoran yang bahagia benar-benar muncul, dia juga mengeluh tentang ketidaktepatan waktu pria itu. Bukankah kamu bilang kamu datang kepadaku kemarin lusa? Kenapa kamu datang hari ini? Mulut Qiao Rao tercekat dan berbisik. Mungkin Qiao Rao tidak tahu betapa menariknya hal itu bagi Gu Haoran. Melihat penampilan Qiao Rao yang salah, Gu Haoran hanya memikirkan bagaimana cara memeluk wanita di depannya. Tapi Gu Haoran tahu dia tidak bisa melakukannya, setidaknya untuk saat ini. Ingin hati Qiao Rao ke dalam pelukan gagasan dipaksa turun, Gu Haoran mengatupkan mulutnya ke arah senyum maaf Qiao Rao. Ada kecelakaan mobil kecil dalam perjalanan pulang malam itu, yang membuatku koma hampir sehari semalam. Itu sebabnya aku menunda janji denganmu. Aku benar-benar minta maaf. Pada malam ketika Gu Haoran memutuskan untuk tidak kembali ke vilanya dan tidur di perusahaan, pengemudinya baru saja sampai di persimpangan jalan dan ditabrak truk yang lepas kendali. Mobilnya hampir rusak, dan pengemudi di depan terluka parah, sehingga ia dikirim ke ruang gawat darurat pada hari yang sama. Meski berada di mobil yang sama, postur Gu Haoran jauh lebih baik. Berbeda dengan pengemudi yang mengalami luka serius, Gu Haoran yang duduk di belakang hanya mengalami sedikit luka pada kulit. Namun karena dampak tabrakan mobil yang sangat besar, Gu Haoran masih tertidur di rumah sakit selama sehari semalam. Takut Qiao Rao akan marah karena dia tidak menepati janjinya, Gu Haoran memikirkannya dan kemudian buru-buru mulai menjelaskan. Setelah aku bangun dari rumah sakit, reaksi pertamaku adalah meninggalkan rumah sakit dan mendatangimu. Aku takut kamu akan marah, jadi Gu Haoran akan mengabaikan perlawanan dari rumah sakit, dan terpaksa keluar dari rumah sakit. Tujuannya hanya untuk bisa menemui Qiao Rao secepatnya. Kecelakaan lalu lintas. Dengarkan penjelasan Gu Haoran, wajah Qiao Rao pucat. Dia tinggal di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba bereaksi. Apakah kamu terluka? Mengapa kamu terburu-buru keluar dari rumah sakit? Qiao Rao menegur kecerobohan Gu Haoran dengan cemas, dan tangannya terus membalik tubuh pria itu karena takut dia akan melewatkan luka Gu Haoran. Tindakan Qiao Rao sangat hati-hati. Dalam hati, keluhan awal tentang ketidakjujuran pria itu hilang ketika Gu Haoran mengatakan dia mengalami kecelakaan mobil. Hati Qiao Rao khawatir selama beberapa menit lagi. Jelas bukan orang yang akrab,
hatinya mengapa kembali begitu khawatir tentang kenyamanannya. Titik ini Kiao Rao hatinya juga tidak mengerti. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah jika pria di depannya terluka, hatinya akan sakit. Melihat Kiao Rao begitu khawatir dengan penampilan mereka, mulut Gu Haoran tanpa sadar sedikit terangkat. Bahkan jika dia kehilangan ingatannya, dia masih mengkhawatirkan tubuhnya. Ini adalah Kiao Rao yang sangat dia cintai. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit lebih lembut, Gu Haoran mengatupkan mulutnya, mengulurkan tangannya untuk menstabilkan tubuh Kiao Rao, dan kemudian dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arahnya. Itu hanya luka kulit kecil. Tidak masalah. Kamu tahu, aku hanya berdiri di depanmu sekarang, kata Gu Haoran, tetapi juga di depan Kiao Rao dalam lingkaran. Tampaknya dengan Kiao Rao melaporkan kondisi fisik mereka secara umum. Melihat tubuh Gu Haoran sebenarnya tidak ada masalah besar, dan pria itu juga bisa muncul di hadapannya. Itu artinya tubuhnya harus mampu. Pemikiran seperti itu, Kiao Rao menahan hati yang akhirnya terjatuh. Dia mengangkat matanya dan melihat lingkaran mata biru tua milik pria itu. Jejak sakit hati yang tidak disengaja melintas di matanya. Baru bangun dan keluar dari rumah sakit, kamu pasti kurang istirahat. Kalau tidak, bagaimana pria ini bisa terlihat sangat lelah? Meskipun Gu Haoran tidak mengatakannya, Kiao Rao, yang sensitif, menemukan lingkaran hitam Gu Haoran untuk pertama kalinya. Begitu dia bangun, dia teringat bahwa dia ingin datang ke rumah Kiao untuk menemui Kiao Rao. Tentu saja, dia tidak bisa tidur nyenyak. Gu Haoran mengatupkan mulutnya, melihat mata Kiao Rao yang bertanya-tanya, sedikit rasa bersalah melintas di mata pria itu. Bibir tipisnya sedikit menggeliat beberapa kali, belum sempat berbicara, Kiao Rao sudah langsung menyela kata-katanya. Lupakan saja, jangan bicara apa-apa lagi. Naiklah bersamaku dan istirahatlah. Dengan lembut melambaikan tangannya, Kiao Rao meraih tangan Gu Haoran, dan tanpa sadar berbalik dan berjalan menuju pintu belakang villa. Gu Haoran ingin melawan, tapi matanya tertuju pada tempat dia menyentuh telapak tangan Kiao Rao. Suasana matanya sedikit longgar, pria itu mengatupkan mulutnya, dan akhirnya diam. Masih seperti terakhir kali, setelah semua pelayan terbuka, kali ini Kiao Rao bersama Gu Haoran masuk ke kamar, pintunya masih terkunci, tindakan sekaligus, tidak ditemukan, Kiao Rao ini santai saja. Bagaimana dengan luka di tanganmu? Tunjukkan padaku. Berbalik ke arah Gu Haoran di belakang untuk mengambil alis, suara lembut Kiao Rao membuka mulut. Gu Haoran secara tidak sengaja mengerutkan kening, dia tampak ragu-ragu selama beberapa detik, perlahan-lahan Kiao Rao menunjukkan luka di tangannya, yang ini melihatnya, tapi biarkan Kiao Rao langsung terpana. Melihat luka yang lebih serius di tangan pria itu, mata Kiao Rao menunjukkan sedikit keterkejutan. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangan Gu Haoran, dan tindakannya sangat lembut. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa hari yang lalu, saat dia membalut Gu Haoran, kondisinya masih baik. Bagaimana luka di tangan pria itu bisa menjadi begitu besar dan mengerikan hanya dalam 2 hari? Awalnya, itu hanya goresan sederhana. Anda hanya perlu meminum obat yang baik untuk menjaga lukanya selama beberapa hari hingga pulih. Namun kini luka Gu Haoran telah memborok di area yang luas, dan ada beberapa tanda kerusakan. Kiao Rao membungkuk pada luka di pergelangan tangannya. Melihat lukanya yang hampir bernanah, hati wanita itu terasa sakit. Tentu saja, dia tidak melihat mulut Gu Haoran, yang secara tidak sengaja muncul tetapi menghilang. Menyembunyikan emosinya di bawah matanya, Gu Haoran berpura-pura tidak tahu apa-apa dan membuka mulutnya dengan polos, "Aku tidak tahu. Aku baru tahu kalau lukanya menjadi seperti ini. Tetapi kamu tinggal di rumah sakit selama 2 hari ini, para dokter itu belum menemukan luka di tanganmu." Kiao Rao sedikit cemas. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut, tapi matanya penuh kekhawatiran. Gu Haoran masih menggelengkan kepalanya dengan bingung, "Aku tidak tahu, mungkin para dokter tidak terlalu memperhatikan." "Seharusnya seperti ini," kata Gu Haoran, tetapi juga merasa bersalah untuk menghindari tatapan mata Kiao Rao. Beraninya dia memberitahu Kiao Rao, luka di tangannya akan menjadi lebih serius, sebenarnya karena dia sengaja melakukannya. Agar lukanya semakin parah, Gu Haoran bahkan meminta dokter untuk meresepkan obat agar lukanya semakin parah. Tujuannya agar tampilan ponselnya semakin sangar. Meski luka di tangannya kali ini sangat menyakitkan,
hanya dengan melakukan itu Gu Haoran bisa punya alasan untuk datang ke rumah Qiao Rao setiap hari. Sebelum tangannya yang terluka siap, Gu Haoran tentu saja memiliki 10.000 alasan untuk datang ke rumah Qiao Rao. Selama bisa melihat Qiao Rao setiap hari, menderita luka kecil seperti ini, bagi Gu Haoran, apa masalahnya? Hal-hal ini diam-diam dilakukan Gu Haoran, Qiao Rao tentu saja tidak akan mengetahuinya. Melihat luka di tangan Gu Haoran sungguh serius, untuk sesaat Qiao Rao juga tidak terlalu memikirkan apa, dia hanya mengerutkan kening dan mengangguk, dengan mudah mempercayai kebohongan pria itu. Ternyata para dokter itu mengabaikan tugasnya. Mereka tidak bisa melihat luka yang begitu serius. Lain kali jangan ke rumah sakit ini. Melihat luka Gu Haoran, hati Qiao Rao sangat marah. Tentu saja, dia juga berjuang untuk Gu Haoran. Gu Haoran tersenyum dan tidak menjawab. Dia duduk dengan tenang dan membiarkan Qiao Rao memegang tangannya. Telapak tangan wanita itu sangat hangat. Tangan lembut itu menggenggam pergelangan tangannya, yang membuat hati Gu Haoran gatal. Itu hanya luka kecil, tinggal beberapa hari lagi. Seharusnya baik-baik saja. Gu Haoran diam-diam menghibur, dan mencoba menarik tangannya kembali dari telapak tangan Qiao Rao. Tanpa diduga, Qiao Rao tiba-tiba menatap. Mustahil. Tanpa sadar menggenggam pergelangan tangan pria itu, alis Qiao Rao terkunci. Lukamu akan membusuk, kamu masih bilang itu tidak serius. Tahukah kamu bahwa jika kamu tidak merawat lukamu dengan benar, kemungkinan besar tanganmu akan terinfeksi. Infeksi tangan sebenarnya bukan apa-apa, ketakutan Qiao Rao adalah jika luka Gu Haoran benar-benar serius sampai seperti itu, jika tidak sengaja menyebar ke tubuh, maka ia akan menderita. Berpura-pura terkejut, dia membuka matanya lebar-lebar, dan Gu Haoran bingung. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Angkat mau untuk menyalahkan tatapan Gu Haoran satu mata, Qiao Rao menahan mulut bersenandung dingin, bisa juga bagaimana melakukannya. Tentu saja, saya akan mengirim Anda ke rumah sakit untuk perawatan secepatnya. Petik 2. Luka Gu Haoran juga karena dia terluka. Jika Gu Haoran benar-benar menjadi seperti yang dia bayangkan, maka Qiao Rao juga bertanggung jawab. Qiao Rao semakin berpikir dan semakin merasa bersalah. Dia menggigit bibir, hanya tidak melakukan dua tanpa henti, mengangkat sisi telepon seluler ingin menelepon. Tidak masalah, saya akan meminta sopir untuk membawa Anda ke rumah sakit. Tidak peduli apakah panggilan telepon itu akan mengungkap komunikasi pribadi antara dirinya dan Gu Haoran, Qiao Rao sedang memikirkan cara untuk menyembuhkan tangan Gu Haoran yang terluka. Untuk tangan Gu Haoran, Qiao Rao tidak bisa terlalu khawatir. Telepon belum sempat untuk menelepon, tetapi Gu Haoran sudah meraih telepon di tangan Qiao Rao tangan. Tidak, kamu akan mengekspos aku di sini. Lalu bagaimana kamu bisa menjelaskannya kepada ayahmu? Jika Qiao Guanli tahu bahwa dia masih diam-diam mencari Qiao Rao, dia akan memperkuat pengawal Qiao. Saat itu, dia hanya bisa mengawasi Qiao Rao di depan rumah Qiao. Agar sering datang ke sini untuk mendekati Qiao Rao, Gu Haoran tidak akan membiarkan Qiao Rao memanggil. Tetapi saya, petik 2, Qiao Rao cemas dan marah karena dia dikurung sementara di villa oleh Qiao Guanli karena beberapa alasan. Kalau tidak, sebelum itu, Qiao Rao akan mengantar Gu Haoran ke rumah sakit sendirian. Qi adalah karena Qi mengapa dia dikurung oleh Qiao Guanli, juga Qi mengapa dia menjadi sangat tidak berguna. Selama dia melakukan panggilan ini, Qiao Guanli akan tahu bahwa dia diam-diam bertemu Gu Haoran. Pada saat itu, Qiao Guanli sangat menentang dia akan bertemu Gu Haoran lagi. Dengan cara ini, saya khawatir dia tidak akan pernah melihat Gu Haoran lagi. Tapi jika kamu tidak menelepon, maka tangan Gu Haoran apa yang harus kita lakukan? Untuk sesaat, Qiao Rao menjadi kusut. Di satu sisi adalah tangan Gu Haoran, di sisi lain mampu tetap bertemu dengan Gu Haoran. Bagaimana dia harus memilih? Baiklah, melihat Qiao Rao begitu kusut, Gu Haoran mengatupkan mulutnya, awalnya ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Qiao Rao, tangannya baru saja terangkat, pria itu tiba-tiba terpana. Bagaimana dia bisa lupa, Qiao Rao hari ini bukanlah Qiao Rao yang asli, wanita ini kini telah melupakan dirinya sendiri, dia tidak bisa lagi dengan santai melakukan hal-hal intim itu kepada Qiao Rao seperti sebelumnya, ini akan membuat gadis kecil itu takut. Jejak kehilangan melintas di matanya. Gu Haoran mengatupkan mulutnya, yang memaksanya untuk menekan dorongan di dalam hatinya. Sebaliknya, dia memegang erat ponsel Qiao Rao.
Aku benar-benar baik-baik saja. Aku tidak ingin kamu melakukan panggilan ini, apalagi. Jika kamu benar-benar khawatir, kamu sebenarnya bisa membalutku. Aku, Kiao Rao Rao Leng Leng, tanpa sadar mengangkat matanya dan menatap pria di sampingnya. Dia sedikit mengernyit, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Tapi, aku tidak tahu itu. Kiao Rao Rao bukanlah perawat dan dokter profesional. Tentu saja, dia tidak tahu banyak tentang pengobatan luka-luka ini. Dia membersihkan luka Gu Haoran hari itu. Kiao Rao melakukannya dengan penuh keberanian. Dan kali ini luka Gu Haoran jelas lebih parah dari sebelumnya, yang membuat Kiao Rao Rao, sebagai orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang pengobatan, sangat tidak berani melakukannya lagi. Jika tangan Gu Haoran terluka lagi karena kecelakaan itu, sungguh menyedihkan. Tampaknya melihat keraguan-raguan dan ketakutan Kiao Rao, Gu Haoran menyesap mulutnya, lalu dengan lembut membuka mulutnya untuk menghibur Kiao Rao. Tidak bisa, tidak apa-apa. Aku akan melakukannya. Kamu hanya perlu mendengarkanku. Tidak akan terjadi apa-apa. Kata-kata Gu Haoran terdengar di telinga Kiao Rao Rao, tapi entah kenapa itu memiliki sedikit efek menenangkan. Dia sedikit mengatupkan mulutnya, menoleh untuk melihat mata Gu Haoran yang penuh kerumitan. Benarkah? Tentu saja benar, Gu Haoran mengangguk sambil tersenyum dan menatap Kiao Rao dengan serius. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa itu juga tanganku sendiri? Tidak peduli betapa menipunya aku, tidak mungkin mengolok-olok tanganku sendiri. Kata-kata Gu Haoran memang ada benarnya. Dia melihat luka di pergelangan tangan pria itu, dan Kiao Rao mengatupkan mulutnya. Untuk sesaat, dia masih ragu-ragu. Biarkan dia melakukannya. Dia benar-benar takut beberapa dari mereka tidak tega. Melihat penundaan ragu-ragu Kiao Rao Rao menolak mengambil keputusan, suasana hati fundus Gu Haoran sedikit melintas, ini mulai terus menghibur. Kemampuan penyembuhan tubuhku cukup bagus. Luka-luka ini sebenarnya bukan apa-apa bagiku. Percayalah, tidak ada masalah untuk melakukan apa yang aku katakan. Terlebih lagi, jika kamu benar-benar mengirimku ke rumah sakit, aku khawatir di masa depan aku tidak bisa datang ke sini untuk ngobrol denganmu lagi. Perpisahan tiba-tiba keluar dari mulut Gu Haoran, Kiao Rao Rao Leng Leng, jejak kerumitan melintas di matanya, dia menggigit bibirnya, tapi perasaan yang tidak bisa dijelaskan keengganan melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak tahan untuk peduli pada Haoran, dan dia tidak mengerti mengapa dia tidak tahan dengan orang yang hampir melukai dirinya sendiri. Emosi pantang menyerah memancar keluar dari hati, Kiao Rao Rao sendiri takut akan lompatan besar, dia tidak mengerti mengapa dia memiliki emosi seperti itu, tetapi ada suara di dalam hatinya yang terus mengatakan pada dirinya sendiri. Dia ingin melihat Gu Haoran, dia ingin dekat dengan Gu Haoran, dia ingin melihat pria di depannya setiap hari. Demi keegoisannya, Kiao Rao menggigit bibirnya dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya untuk pertama kalinya. Oke, aku akan mengambil kotak obat dan membalutnya untukmu. Kata Kiao Rao Rao, bangkit dan cepat berjalan menuju pintu, sosoknya segera menghilang di dalam kamar, Gu Haoran ini santai saja. Pada saat itu, Gu Haoran benar-benar takut kalau Kiao Rao akan menelepon tanpa mempedulikan apapun, tapi untungnya, meski Kiao Rao kehilangan ingatannya, dia punya perasaan terhadap dirinya sendiri di dalam hatinya. Mengingat mata wanita tadi, mulut Gu Haoran sedikit terangkat. Benar saja, kali ini dia benar. Menghindari pandangan orang, Kiao Rao Rao dengan cepat membawa kotak obat ke dalam kamar, masih mengunci pintu dengan rapat. Kiao Rao Rao ini baru saja membawa kotak obat ke arah Gu Haoran yang lewat. Banyak benda di dalam kotak obat sebenarnya adalah benda yang belum pernah dilihat Kiao Rao Rao sebelumnya. Saat dia membalut Gu Haoran terakhir kali, Kiao Rao Rao hanya menggunakan metode yang paling sederhana, tapi kali ini, luka Gu Haoran tidak bisa dirawat begitu saja. Buka kotak obat di sampingnya, Kiao Rao Rao mengangkat kepalanya dengan pandangan kosong, apa yang harus saya lakukan sekarang? Luka Gu Haoran sepertinya semakin tersumbat. Darah dan lukanya menyatu. Kelihatannya mengerikan. Dibandingkan dengan ketakutan Kiao Rao, Gu Haoran tampak lebih tenang. Pria itu sedikit mengaitkan bibirnya, lalu dia mengeluarkan pisau kecil dari kotak obat dan menyerahkannya ke tangan Kiao Rao. Gunakan ini, yang ini. Pisau di tangannya masih memancarkan rasa dingin. Kiao Rao takut untuk menatap matanya yang besar. Mengapa menggunakan ini untuk membalut luka? Kiao Rao Rao bingung. Gu Haoran mengangguk dan dengan sabar menjelaskan. Lukanya sepertinya ada gejala mampet dan borok. Kalau mau membalutnya,
Harus pakai pisau ini agar keropeng di lukanya mengeras dan membersihkan sumbatan di dalamnya sebelum bisa dibalut di luar. Apa? Kiao Rao Rao semakin ketakutan. Dia melihat luka di tangan Gu Haoran dan pisau di tangannya. Jejak ketakutan melintas di matanya. Dengan pisau di tangan, Kiao Rao Rao dengan putus asa menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, aku masih takut. Aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana kalau aku tidak membawamu ke rumah sakit? Saya belum pernah mengalami pengalaman seperti ini. Tentu saja, saya takut akan menggunakan pisau untuk Gu Haoran. Demi keselamatan pria, Kiao Rao Rao masih ragu. Melihat Kiao Rao masih belum mengambil keputusan, mata Gu Haoran menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dia menatap pisau yang diletakkan Kiao Rao di atas meja dan mengatupkan mulutnya. Tiba-tiba, dia langsung menaruh pisaunya ke tangan Kiao Rao. Telapak tangan besarnya mengepal pergelangan tangan Kiao Rao Rao, pergelangan tangannya agak keras, Gu Haoran meraih tangan Kiao Rao, lalu langsung menuju lukanya. Barisan pisau di lukanya akan membusuk, di ruangan yang sunyi sepertinya bisa mendengar suara pisau menembus daging. Pria itu mengatupkan mulutnya tanpa berkata apa-apa, dia hanya fokus pada tangannya, dengan tangan Kiao Rao Rao memegangnya, pisau itu perlahan bergerak di lukanya. Darah menetes ke tanah di sepanjang pergelangan tangan pria itu. Kiao Rao terpana dengan pemandangan di depannya. Dia tanpa sadar menahan napas. Kiao Rao menatap reaksi pria di depannya. Gu Haoran dengan erat mengerucutkan bibir tipisnya. Dahi pria itu sudah mulai mengeluarkan keringat. Dia menundukkan kepalanya dan menunduk. Meskipun wajahnya sedikit pucat, Gu Haoran tetap teguh. Bertahan, dia tidak mengeluarkan suara. Dan kemudian mata tertuju pada tangannya, melihat pisau yang telah menjadi merah. Kiao Rao Rao hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar, pisau itu sering mendayung di pergelangan tangan pria itu, tubuh Kiao Rao Rao tidak akan pernah mampu menahannya, mundur. Kiao Rao Rao ingin melarikan diri, tapi tangannya digenggam erat oleh telapak tangan besar Gu Haoran. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, jadi dia hanya bisa dipaksa untuk membersihkan luka di pergelangan tangan pria itu dengan pisau Gu Haoran. Tampaknya menyadari gangguan Kiao Rao Rao, Gu Haoran mengatupkan mulutnya. Pria itu masih menutup matanya, bibir tipisnya akhirnya sedikit kendur. Perhatikan baik-baik, jangan sampai terganggu. Dengan raungan Gu Haoran, Kiao Rao Rao secara alami menggoyangkan bahunya dalam sekejap. Dia menatap keringat di dahi Gu Haoran, dan sedikit kerumitan melintas di matanya. Setelah lama terdiam, Kiao Rao akhirnya mulai mengendalikan emosinya secara perlahan. Dia menggigit bibirnya dan mencoba menenangkan dirinya. Sambil memegang pisau di tangannya, Kiao Rao tampak serius. Matanya menatap serius ke arah pria itu, hingga keringat di wajah Gu Haoran hampir menetes. Kiao Rao Rao tiba-tiba membuka mulutnya. Saya sudah mempelajarinya, biarkan saya mencobanya. Suara Kiao Rao sangat tenang, gerakan tangan Gu Haoran tiba-tiba berhenti. Dia menatap penampilan Kiao Rao, melihat wajah serius Kiao Rao, tersenyum di bagian bawah matanya, lalu sedikit mengaitkan bibirnya, dan mengangguk dengan lembut. Bagus, dia tahu bahwa Kiao Rao bukanlah orang yang pemalu, dia memaksa Kiao Rao mengambil pisau tadi. Faktanya, itu untuk merangsang Kiao Rao dan membuatnya lebih cepat tenang. Dia dengan lembut melepaskan telapak tangan besar Kiao Rao, Gu Haoran menghela napas dan sedikit bersandar, dan seluruh orang merasa nyaman di sofa. Dia menutup matanya dan mulai tidur siang. Gu Haoran tidak berbicara. Dia sepertinya tidak memperhatikan luka di tangannya. Melihat pria yang begitu percaya pada penampilannya, Kiao Rao Rao leng-leng, sedikit kerumitan melintas di matanya. Penampilan Gu Haoran ini, benarkah begitu percaya pada diri sendiri? Bukankah dia takut jika dia gugup, lukanya akan bertambah parah? Sambil memegang pisau di tangannya, Kiao Rao mengatupkan mulutnya. Gu Haoran, apakah kamu begitu percaya padaku? Suara lemah wanita itu terdengar di telinganya. Tubuh Gu Haoran sedikit kaku. Dia sepertinya memikirkannya selama beberapa detik, tapi dia tetap tidak membuka matanya. Aku percaya padamu. Ayo kita lakukan. Gu Haoran atas kepercayaannya yang tanpa syarat, hati Kiao Rao Rao terkejut. Dia mengatupkan mulutnya, kepalanya melontarkan emosi yang tak dapat dijelaskan, menatap tajam ke wajah Gu Haoran yang sedikit pucat itu. Kiao Rao Rao menghela napas. Tanpa berkata apa-apa lagi, wajah Kiao Rao Rao berangsur-angsur menjadi serius. Dia menganggukkan kepalanya dengan lembut, lalu dia menggenggam pisau di tangannya. Dia mulai mengingat teknik dan tindakan Gu Haoran saat dia membersihkan lukanya tadi.
Sambil memegang tangan pisaunya, dia mulai bergerak perlahan. Meski aksinya masih belum terlalu terampil, namun bagi Kiao Rao yang baru mempelajarinya setelah menonton beberapa saat, tekniknya sangat bagus. Merasakan sakit di pergelangan tangannya lagi, Gu Haoran mengatupkan giginya dan perlahan membuka matanya. Mata pertama yang jatuh ke dalam mata, adalah Kiao Rao yang sedikit menggantungkan matanya, penampilan penuh wajah yang sungguh-sungguh. Kiao Rao nampaknya sangat serius, dahinya yang semula cerah dan bersih juga mulai perlahan mengeluarkan keringat. Keringat membasahi rambutnya, namun tidak bisa mempengaruhi kecantikan wanita. Melihat penampilan Kiao Rao yang sangat serius, Gu Haoran mau tidak mau sedikit mengaitkan bibirnya, menatap mata wanita itu dengan penuh kasih sayang. Dia adalah istri kesayangannya. Jika dia tidak mempercayai Kiao Rao, siapa lagi yang bisa dia percayai? Meski rasa sakit pada luka di pergelangan tangan terlalu kentara, Gu Haoran tidak bisa mengeluarkan suara. Bagi Gu Haoran, selama tangan Kiao Rao bergerak, tidak peduli betapa sakitnya itu, hatinya tetap manis. Tenanglah dengan serius. Kiao Rao akan segera membersihkan luka yang membeku dan keropeng. Memandangi luka yang meneteskan darah, Kiao Rao menghela nafas, meletakkan pisau di tangannya, lalu mengangkat matanya dan membuka mulutnya dengan lembut. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lukanya sudah selesai, tapi darah Gu Haoran mulai melonjak. Ada banyak darah di tanah. Kelihatannya mengerikan. Hentikan pendarahan dengan kain kasa dulu. Senseng menginstruksikan Kiao Rao untuk membersihkan lukanya. Dengan pisau tadi, Kiao Rao tampak lebih tenang. Dia mengangguk dan tidak ragu sama sekali. Dia segera mengikuti arahan Gu Haoran. Meski tekniknya asing dan terburu-buru, bisa juga luka Gu Haoran dibalut dengan baik, dan ia terus mengikatkan busur pada perban luka pria itu. Melihat luka yang dibalut, Kiao Rao merasa lega sepenuhnya. Rasa bangga di hati melonjak dalam hati yang tak bisa dijelaskan. Kiao Rao mengangkat kepalanya, tidak bisa menahan senyumnya. Bagaimana kabarmu? Aku telah belajar dengan cukup baik, bukan? Melihat penampilan bahagia wanita itu, mulut Gu Haoran mau tak mau teringat sedikit. Yah, kamu sangat berbakat. Hari ini sulit bagimu, perawat kecil. Petik 2. Mata pria itu bersinar dengan bintang. Kiao Rao tiba-tiba menabrak murid Gu Haoran. Otaknya tiba-tiba tampak bingung. Kiao Rao ada di tempat yang sama, tapi telinganya tidak bisa mendengar kata-kata Gu Haoran dengan jelas. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah pipinya yang sedikit panas. Merasakan pipinya memerah, Kiao Rao segera mengalihkan pandangannya. Baguslah. Untuk menutupi kepanikannya, Kiao Rao mulai menundukkan kepalanya dan memilah kotak obat yang baru saja diganggu. Kalau itu merepotkanmu, obat untuk lukamu di masa depan. Biarkan aku menggantinya untukmu. Rumah sakit itu agak terlalu rumit. Kiao Rao ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya memuntahkan kalimat ini. Tangan Gu Haoran serius seperti ini, tapi dokter di rumah sakit tidak menemukannya. Bagi Kiao Rao, dokter seperti ini tidak sebaik keahliannya. Gu Haoran sedang memikirkan cara mencari alasan. Kiao Rao akan membalut lukanya setiap hari, namun tanpa diduga, Kiao Rao akan berinisiatif melontarkan kalimat ini. Pria itu sedikit terkejut, ragu-ragu selama beberapa detik dan tidak menjawab tepat waktu. Kebosanan Gu Haoran di detik-detik ini terlihat di mata Kiao Rao, tapi itu menjadi semacam penolakan terselubung. Jejak rasa malu melintas di matanya. Kiao Rao menyeringai, sebenarnya jika kamu tidak menyukai pakaianku, kamu bisa menolak. Lagi pula, aku bukan perawat sungguhan. Kiao Rao membuka mulut lagi, Gu Haoran di satu sisi akhirnya bereaksi untuk datang. Dengan cepat menggelengkan kepalanya, Gu Haoran dengan cepat membuka mulutnya untuk menjawab kata-kata Kiao Rao. Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya berpikir, kapan waktu yang paling nyaman untuk datang kepadamu di masa depan. Baru saja, Gu Haoran menunggu lama di belakang bebatuan karena gadis yang menjaga Kiao Rao di taman belakang tidak pergi. Dengan cara ini, Gu Haoran mulai terjerat. Kapan Anda ingin menemukan Kiao Rao? Waktu yang paling nyaman. Gu Haoran berkata begitu, Kiao Rao juga tercengang. Sekarang gadis itu mengikutinya setiap hari. Jika dia tidak menemukan alasan untuk mengirimnya pergi sekarang, jika tidak, dia tidak akan berhasil bertemu Gu Haoran. Selama gadis kecil itu masih bersamanya suatu hari nanti, tidak nyaman baginya untuk bertemu Gu Haoran suatu hari nanti. Dia tidak bisa menemukan orang yang sama setiap hari untuk meminjamkan gadis itu, bukan?
Kiao Rao mengerutkan kening dan mulai berpikir. Ruangan kembali hening. Setelah sekian lama, suara itu dipatahkan oleh rengekan lemah. Seiring dengan suara dari tempat yang dilihatnya, hanya dapat melihat sekelompok benda berbulu putih bersembunyi di bawah sofa. Kiao Rao leng-leng, tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkap benda-benda di bawah sofa. Tangkapan ini Kiao Rao tiba-tiba teringat ketika Gu Haoran datang hari ini, ada seekor anjing putih kecil di belakang bebatuan. Bagaimana kamu sampai di sini? Melihat sekelompok kecil anjing susu kecil yang tergeletak di atas kakinya, wajah Kiao Rao, nada mulutnya juga secara tidak sadar lembut selama beberapa menit. Saat dia tinggal di Villa Gus sebelumnya, Kiao Rao mencoba membeli seekor anjing untuk diberi makan. Namun, Gu Haoran tidak menemukan kesempatan yang cocok untuk memberi Kiao Rao seekor anjing. Seiring berjalannya waktu, urusan membeli seekor anjing lambat laun dilupakan oleh Gu Haoran. Dia akhirnya memenuhi keinginan Kiao Rao, tapi dia tidak menyangka harus menggunakan identitas temannya. Anjing peliharaan ini saya latih secara khusus. Selama Anda di sana, ia akan mengikuti Anda dengan patuh. Gu Haoran tersenyum, ini dengan lembut terbuka untuk menjelaskan. Kiao Rao juga meninggalkan banyak pakaian dan barang untuk keperluan sehari-hari di villa. Gu Haoran mengambil barang-barang itu untuk melatih anjing kecil itu. Anjing itu dilatih untuk mencium bau Kiao Rao saat dilahirkan. Setelah pelatihan selama berhari-hari, anjing secara alami sangat sensitif terhadap napas Kiao Rao. Selama Kiao Rao ada di dekatnya, anjing dapat mengikuti selera untuk menemukannya. Yang sebenarnya merupakan perlindungan terselubung dari Gu Haoran. Hah, kenapa begitu? Kiao Rao leng-leng, jelas ada yang tidak mengerti kata-kata Gu Haoran. Namun meski begitu, wanita itu masih menundukkan kepala sambil memainkan tangan bakso kecil itu. Anjing kecil yang menyusu itu kelihatannya baru berumur beberapa bulan, namun sangat sehat. Bola putih kecil tergeletak di telapak tangan Kiao Rao. Sentuhan berbulu membuat Kiao Rao merasa hatinya akan meleleh. Kiao Rao sudah lama ingin memelihara anjing atau kucing di villa, namun dia belum menemukan waktu dan kesempatan yang tepat. Selama ini, dia terpaksa dikurung di villa oleh Kiao Guanli. Kiao Rao sangat bosan, dan Gu Haoran mengirimkan anjing kecil yang menyusu ini saat ini, yang jelas merupakan kebahagiaan besar bagi Kiao Rao. Melihat kecintaan wanita itu pada anjing kecil yang menyusu, Gu Haoran sedikit menyipitkan matanya. Pria itu duduk di sofa sesuka hati, dan matanya penuh senyuman. Mungkin wangimu harum, atau mungkin kamu kelihatan cantik. Anjing kecil ini sepertinya sangat menyukaimu. Gu Haoran secara khusus meminta orang-orang untuk melatih anjing kecil ini. Tujuannya adalah memberikannya kepada Kiao Rao sebagai hewan peliharaan untuk menemaninya, bukan dirinya sendiri. Anjing kecil itu tumbuh dengan mencium bau nafas Kiao Rao. Bagaimana mungkin dia tidak menyukainya? Suara rendah Gu Haoran terdengar di telinganya. Kiao Rao tercengang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia menatap mata pria itu yang tersenyum. Pupil dalam pria itu hanya mencerminkan sosoknya sendiri. Jantungnya berdebar tanpa disadari. Kiao Rao mengatupkan mulutnya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia batuk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa malunya. Melihat anjing kecil yang sedang menyusu bermain dengan jari-jarinya, Kiao Rao terkekeh, anjing cantik, apakah ia punya nama? Gu Haoran dengan lembut menggelengkan kepalanya, karena ini hadiah untukmu, aku harus menunggumu menyebutkannya. Sekarang kamu adalah pemiliknya. Takut Kiao Rao tidak menyukai namanya, Gu Haoran sama sekali tidak memberi nama pada anjing itu, jadi dia secara khusus meninggalkannya agar Kiao Rao menamai dirinya sendiri. Dengan lembut mengangguk, dengan cermat mengamati penampilan anjing itu, Kiao Rao terdiam lama, lalu tiba-tiba menyeringai. Seluruh tubuh anjing ini berwarna putih, dan sangat gemuk. Mengapa kamu tidak menyebutnya bola putih? Coba pikirkan. Selain menggunakan nama ini untuk mendeskripsikan bakso kecil ini, Kiao Rao tidak pernah bisa memikirkan nama lain yang lebih cocok. Yah, selama kamu mau. Gu Haoran hanya tersenyum dan dengan lembut menatap wanita yang berjongkok di tanah bermain dengan anjing di depannya. Kiao Rao sedang melihat ke arah anjing itu, sedangkan pria itu melihat ke arah Kiao Rao. Dengan adanya bola berwarna putih, suasana dalam ruangan menjadi jauh lebih hangat. Kiao Rao jelas sangat senang dengan kedatangan anjing kecil itu. Wanita itu berjongkok di tanah untuk bermain bola putih, sementara Gu Haoran duduk diam di samping, tidak banyak bicara atau berbuat. Tiba-tiba pada saat ini, Gu Haoran merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu,
kembali ke kehidupan hangat di villa tempat dia masih bersama Kiao Rao. Baru kemudian terlihat jelas bahwa Gu Haoran tiba-tiba menyadari bahwa cintanya sebelumnya pada Kiao Rao terlalu dangkal. Setelah sekian lama bersama, dia bahkan tidak memuaskan keinginan Kiao Rao dengan seekor anjing kecil. Melihat Kiao Rao yang sekarang bahagia seperti anak kecil, Gu Haoran merasa sedikit bersalah. Tapi sekarang setelah semuanya terjadi sampai saat ini, Gu Haoran hanya bisa menggunakan upaya terbaiknya untuk melunasi hutangnya sebelumnya kepada Kiao Rao. Apakah Kiao Rao dapat mengingat dirinya sendiri? Atau tidak, hal-hal ini adalah keinginan Gu Haoran. 2 orang dan seekor anjing tinggal di dalam ruangan untuk waktu yang lama, tanpa sadar, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kiao Rao berjongkok di tanah menyentuh kepala bola putih, tetapi di benaknya tiba-tiba muncul sesuatu, biarkan dia wajah berubah. Tidak, ketika dia berdiri dari tanah, wajah Kiao Rao sangat jelek. Saya menggurui di sini untuk bermain dengan bola putih, dia lupa hal yang sangat penting. Sudah lama sekali, dan saya tidak tahu apakah gadis itu sudah kembali ke taman belakang. Jika dia kembali ke taman belakang sebelumnya dan menemukan bahwa dia tidak tidur di buayan, itu buruk. Melihat keluar jendela ke langit yang gelap, Kiao Rao berkata, ini belum terlalu pagi. Mengapa kamu tidak kembali hari ini? Jika Gu Haoran tidak pergi, saya khawatir Kiao Guanli akan kembali lagi nanti. Saat itu, jika Gu Haoran ingin pergi lagi, dia harus melompat keluar jendela lagi. Luka di tangan pria itu baru saja dibungkus. Dia pasti tidak bisa melompat dari jendela. Terlalu berbahaya untuk melakukan hal itu. Kiao Rao tidak membiarkan hal seperti ini terjadi. Gu Haoran juga memahami bahwa Kiao Rao sedang memikirkan dirinya sendiri. Dia mengatupkan mulutnya, lalu mengangguk dan berdiri dari sofa. Baiklah, aku akan kembali dulu. Tangan di mata Kiao Rao bergetar, Gu Haoran mengaitkan bibirnya. Tanganku terluka, aku khawatir aku harus merepotkan Nona Kiao setiap hari. Matanya tertuju pada perban di tangan pria itu, dan Kiao Rao mengatupkan mulutnya, sedikit rasa bersalah melintas di matanya. Jangan khawatir, karena luka di tanganmu disebabkan olehku, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Bagaimanapun, tangan Gu Haoran terluka karena dirinya sendiri. Gu Haoran datang untuk membalut lukanya, yang sepertinya bukan hal yang aneh. Kiao Rao tidak banyak berpikir, jadi dia setuju. Ikuti aku melalui pintu belakang. Aku akan mengantarmu keluar dulu, kata Kiao Rao, berbalik dan berjalan menuju pintu. Pertama dia membuka pintu dan melihat keluar. Setelah berulang kali memastikan bahwa tidak ada pelayan lain di luar, Kiao Rao melambai ke Gu Haoran di belakangnya. Ayolah, mumpung tidak ada siapa-siapa. Gu Haoran mengangguk, mengerucutkan bibirnya dan melangkah untuk mengimbangi Kiao Rao. Mereka tiba di lantai bawah dari pintu belakang. Mereka masih membawa Gu Haoran ke pintu belakang paling terpencil di rumah Kiao. Kiao Rao berhenti. Penglihatannya jatuh ke luka di tangan Gu Haoran. Kiao Rao berpikir, pintu ini tidak ada kuncinya. Kamu bisa masuk langsung dari sini besok, jangan melewati tembok lagi, itu tidak baik untuk lukamu. Petik 2. Sejak Gu Haoran pergi terakhir kali, pintunya selalu dalam keadaan setengah tertutup. Tetapi Kiao Rao hanya melihatnya dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda akan datang dari pintu belakang. Artinya, Gu Haoran tidak masuk melalui pintu belakang hari ini. Keluarga Kiao sekarang penuh dengan pengawal yang berpatroli. Jelas tidak mungkin untuk datang dari tempat lain. Kecuali pria yang masuk melalui tembok, Kiao Rao tidak pernah memikirkan kemungkinan kedua. Bagus, Gu Haoran mengangguk dan setuju. Dia keluar dari pintu belakang dan kembali menatap wanita di belakangnya. Suasana hati Gu Haoran sedikit berubah, dan sosok pria itu ragu-ragu untuk beberapa saat. Lalu dia berbalik dan pergi dengan cepat. Hingga sosok Gu Haoran benar-benar menghilang di depan matanya, Kiao Rao menutup pintu belakang dengan lembut. Mengingat tatapan matanya yang dalam ketika pria itu pergi tadi, jantung Kiao Rao kembali berdetak perlahan. Dia sepertinya tertarik pada pria yang tidak bisa dijelaskan ini. Tidak mungkin. Tiba-tiba, dia berteriak pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Mata Kiao Rao memancarkan sedikit kerumitan. Dia mengulurkan tangan dan menepuk pipinya untuk menenangkan dirinya. Dengan lembut menggigit bibir, Kiao Rao dengan cepat melepaskan gagasan tentang kepala di dalam hatinya. Bagaimanapun, Gu Haoran adalah pria yang sudah memiliki keluarga. Meskipun istrinya hilang sekarang, Gu Haoran tetap menikah tidak peduli bagaimana dia mengatakannya.
dan dia sepertinya sangat menyukai istrinya. Begitu dia menyebut istrinya yang hilang, mata Gu Haoran selalu sangat lembut. Pria yang tergila-gila, bagaimana dia bisa tertarik padanya? Kedua sisi tangannya mengepal erat tanpa sadar, Kiao Rao Rao memuntahkan napas, terus-menerus memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Gu Haoran mendekati dirinya hanya karena dia sangat mirip dengan istrinya yang hilang. Dia tidak tertarik pada dirinya sendiri. Alasan mengapa dia ingin membiarkan pria itu datang ke rumah Kiao untuk menemukan dirinya setiap hari hanya karena luka di tangan Gu Haoran disebabkan oleh dirinya sendiri. Selama tangan Gu Haoran yang terluka sembuh, dia akan segera menjauhkan diri dari pria itu dan tidak pernah meninggalkan air. Dia tidak jatuh cinta pada pria ini, dia hanya merasa bersalah pada Gu Haoran. Pasti, Fierce mengangguk. Kiao Rao Rao ini baru saja menenangkan suasana hatinya, melihat kembali ke pintu belakang yang tertutup. Kiao Rao Rao ini baru saja berbalik dan dengan cepat berjalan menuju taman. Yang mengejutkan Kiao Rao, gadis itu tidak di taman. Taman itu kosong. Kiao Rao merasa lega. Dengan cepat berbaring di buayan, Kiao Rao Rao memejamkan mata dan bersiap untuk istirahat sebentar. Derai-derai tidak jauh dari sana. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sosok gadis kecil itu muncul di depan matanya. Melihat kesunyian yang terbaring di buayan, mata tertutup Kiao Rao Rao, gadis kecil itu juga jelas merasa lega. Untung Nona belum bangun. Dengan sedikit meludahkan lidahnya, gadis kecil itu dengan senang hati berbisik pada dirinya sendiri. Gadis kecil itu hanya mendengarkan kata-kata Kiao Rao dan keluar dari taman untuk mencari sudut untuk bersembunyi. Dia mulai mengejar drama itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya akan bermain sebentar dan kemudian kembali ke taman untuk mencari Kiao Rao. Dia tidak menganggap drama TV itu terlalu bagus. Untuk sesaat, gadis kecil itu terpesona olehnya, sehingga menunda waktunya. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa langit sudah mulai menjadi gelap. Gadis kecil itu ketakutan. Dia takut Kiao Rao akan menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakhadirannya. Kemudian dia meletakkan ponselnya dan kembali ke taman. Gadis kecil itu tidak menyangka bahwa Kiao Rao masih tertidur di buayan dan tidak bangun. Kiao Rao mungkin tidak tahu bahwa dia tertarik menonton TV. Selama Kiao Rao Rao tidak mengatakan dia tidak marah, pekerjaannya bisa dilanjutkan. Memikirkan hal ini, hati gadis kecil itu akhirnya turun. Setelah mengatur emosinya, gadis kecil itu maju dan membisikkan beberapa patah kata. Kiao Rao, yang sedang berbaring di buayan, perlahan membuka matanya dan mengusap matanya dengan lembut. Kiao Rao sepertinya baru saja bangun. Penampilannya yang berpura-pura adalah gadis kecil itu tidak menyadari ada yang salah. Apa masalahnya? Angkat mau untuk melihat-lihat, Kiao Rao Rao ini baru saja membuka mulutnya dengan lembut, berpura-pura seluruh wajahnya kosong. Gadis kecil itu tertawa, lalu membuka mulutnya dengan lembut, "Nona, ini sudah larut. Hari sudah hampir gelap. Tuan diharapkan segera kembali. Sebaiknya kita cepat kembali," kata gadis kecil itu, sambil mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat Kiao Rao dari buayannya. Kiao Rao mengangguk, lalu dia membisikkan senyuman. "Lihat aku sangat mengantuk sampai-sampai aku tidak sadar kalau hari sudah gelap." Gadis kecil itu menoleh dengan serius dan memikirkannya lama sebelum dia mulai menjawab dengan tenang. "Mungkin Nona terlalu lelah untuk bisa beristirahat dengan baik selama 2 hari ini. Itu sebabnya dia tidur begitu lama." "Mungkin." Kiao Rao tertawa, lalu berbalik dan berjalan menuju villa. Melihat punggung Kiao Rao, gadis kecil itu sedikit terkejut. Entah kenapa, dia selalu merasa Kiao Rao sangat aneh ketika dia bangun setelah tidur, tapi dia tidak tahu apa yang aneh tentang Kiao Rao sekarang. Melihat sosok Kiao Rao Rao akan menghilang, gadis kecil tidak tahu, ini buru-buru berlari untuk menindaklanjutinya. Gadis kecil itu hanya peduli untuk mengikuti di belakang, dia tentu saja tidak bisa melihat senyum misterius Kiao Rao Rao di depannya. Dengan baik, sepertinya gadis kecil ini tidak mengetahui apa yang terjadi pada Gu Haoran barusan. Batu besar di hatiku akhirnya jatuh. Kiao Rao Rao mengikuti gadis kecil itu kembali ke villa. Mereka baru saja masuk ke dalam villa. Mobil Kiao Guanli muncul di halaman Kiao pada detik berikutnya. Bola putih kecil sangat lengket, Kiao Rao Rao muncul di aula, sosok bulat kecil dengan cepat berlari turun dari lantai atas. Hati Kiao Rao Rao terkejut, dia belum sempat mengambil bola putih itu, di samping gadis kecil itu sudah bermata tajam menemukan keberadaannya. Mata tertuju pada bola putih yang ada di sekitar Kiao Rao Rao.
Gadis kecil itu sangat terkejut. Dia berjongkok dan memegang bola putih di pelukannya. Melihat penampilan cantik dari bola putih, gadis kecil itu penuh kegembiraan. Bagaimana situasinya, Nona? Sambil memegang bola putih pintar di tangannya, gadis kecil itu bertanya dengan lembut sambil menyeringai sudut mulutnya dengan senyuman malu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang harus dia katakan untuk mengatur identitas anjing yang tidak bisa dijelaskan ini? Kiao Rao tidak berbicara. Begitu Kiao Guanli memasuki pintu, yang pertama dia lihat adalah bola putih di pelukan gadis kecil itu. Sedikit mengernyit, Kiao Guanli melontarkan sedikit ketidaksenangan, di mana suara anjing ini tiba-tiba terdengar di telinganya. Gadis kecil itu terkejut. Begitu dia melihat ke belakang, dia melihat penampilan Kiao Guanli yang sedikit cemberut. Gadis kecil itu menjadi bingung dan tanpa sadar meletakkan kembali bola putih di pelukannya ke tanah. Kiao Guanli yang diarahkan dengan hormat mengangguk, gadis kecil itu penuh ketakutan, kembali ke tuan, aku tidak suka dari mana anjing itu berasal. Kata gadis kecil itu, tetapi juga dengan lebih dari ringan melihat gerakan anjing itu, melihat bola putih hanya semacam kekuatan, Kiao Rao di sebelahnya, mata gadis kecil itu memancarkan sedikit kekhawatiran. Anda tahu, sejak Kiao Rao sakit, semua hewan peliharaan di keluarga Kiao telah dibersihkan oleh Kiao Guanli. Meskipun anjing itu cantik dan terlihat sangat lengket pada Kiao Rao, tapi menurut sifat marah Kiao Guanli, haruskah dia setuju untuk membiarkan orang memelihara anjing itu? Gadis kecil itu mengerutkan kening karena khawatir. Benar saja, kalimat Kiao Guanli berikutnya adalah tentang anjing itu. Seseorang, usir anjing itu keluar. Kiao Guanli mengerutkan kening dan melihat bola putih yang menempel di kaki Kiao Rao. Di bawah sorotan mata, dia masih sedikit khawatir. Jika di masa lalu, kemunculan anak anjing ini tidak akan pernah menarik perhatian Kiao Guanli. Selama Kiao Rao menyukainya, Kiao Guanli dapat memelihara sekelompok anak anjing untuk Kiao Rao di villa. Namun kini, perut Kiao Rao masih berumur kecil, hanya 3 bulan. Kiao Rao sekarang adalah seorang wanita hamil. Dia tidak tahu berapa banyak bakteri yang dimiliki anjing itu. Biarkan anjing itu tinggal di rumah Kiao. Jika terjadi kecelakaan pada tubuh Kiao Rao, apa yang harus dia lakukan? Kiao Guanli membuka mulutnya, dan pelayan di satu sisi tidak berani menunda apapun. Pelayan itu berjongkok dan ingin menangkap bola putih. Tanpa diduga, Kiao Rao di sisi lain tiba-tiba bereaksi dan dengan cepat berjongkok dan memegang bola putih di pelukannya. Anjing itu mungkin menyelinap masuk dari luar, ayah. Lihatlah anjing kecil yang lucu itu, dan dia sangat melekat padaku. Kenapa kamu tidak? Kiao Rao menggigit bibirnya. Dia mengangkat matanya dan menatap wajah Kiao Guanli secara rahasia. Dia melihat Kiao Guanli tidak tampak marah. Kiao Rao muntah, yang mendorong keberaniannya untuk terus membuka mulut. Lebih baik ayah memelihara anjing kecil ini sebagai alat untuk Rao. Kiao Guanli mengerutkan kening dan jelas tidak setuju dengan kata-kata Kiao Rao. Rao, kamu. Kiao Guanli membuka mulutnya dan sepertinya ingin mengatakan lebih banyak, tapi Kiao Rao di satu sisi sudah memimpin. Ayah, aku dikurung di rumah sendirian sekarang. Membosankan sekali. Menghembuskan napas dalam-dalam, Kiao Rao mencoba berpura-pura sangat tidak bahagia. Dia mengerutkan mulutnya, dan nada mulutnya juga menimbulkan beberapa keluhan. Tidak ada yang salah dengan tubuhku. Mengapa ayah tidak mengizinkanku keluar dan bermain dengan saudari Siatong? Ayahku memaksaku untuk tinggal di rumah, dan sekarang bahkan seekor anjing kecil pun tidak mengizinkan Rao membesarkannya. Melihat penampilan Kiao Rao yang salah, Kiao Guanli tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Rao, ayah tidak bermaksud seperti itu. Bukannya dia tidak ingin Kiao Rao memelihara anjingnya, hanya saja Kiao Guanli benar-benar takutnya, daya tahan tubuh Kiao Rao terlalu lemah sekarang, jika anjing tersebut benar-benar memiliki sesuatu yang najis, yang membuat Kiao Rao atau bayinya mengalami kecelakaan, itu hanya akan menjadi masalah saat itu. Kiao Rao tidak tahu kalau dia hamil. Tentu saja, dia tidak terlalu mengkhawatirkan Kiao Guanli. Menurut Kiao Rao, anjing ini adalah hadiah khusus yang diberikan oleh Gu Haoran. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan bola putih hari ini. Ayah, apa maksudmu? Dengan sedikit cap, Kiao Rao mulai bermain dengannya. Sambil menggendong anjing kecilnya, dia maju dan meraih lengan baju Kiao Guanli. Kiao Rao masih cemberut. Ayah, aku sangat ingin memelihara anjing ini.
Ayah boleh membiarkannya tinggal dan menemaniku dengan baik. Qiao Guanli selalu menyayangi Qiao Rao. Selama itu yang diinginkan Qiao Rao, Qiao Guanli akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai seorang ayah, Qiao Guanli tidak tahan terhadap kegenitan Qiao Rao. Melihat ke arah Qiao Rao, Qiao Guanli mengerutkan kening dan menatap bola putih pintar di pelukan Qiao Rao. Qiao Guanli terdiam lama dan akhirnya hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Lupakan saja, kalau kamu ingin memelihara anjing ini, bukan tidak mungkin. Itu hanya Rao-Rao. Kamu harus berjanji padaku suatu syarat. Kondisi apa? Katakan padaku, ayah. Dengarkan mulut Qiao Guanli yang longgar, Qiao Rao-Rao tidak mempertimbangkan apapun, buru-buru membuka mulut untuk bertanya. Melihat penampilan Qiao Rao-Rao yang tidak sabar, Qiao Guanli tidak punya pilihan selain tersenyum. Sebelum memelihara anjing ini, Anda harus meminta kepada dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan umum pada anjing ini. Saya khawatir itu akan melukai tubuh Anda jika ada masalah. Qiao Rao-Rao tertegun. Dia mengerutkan bibirnya dan ingin menolak permintaan Qiao Guanli, tapi dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya menganggukkan kepalanya dengan lembut. Bagus, Qiao Rao-Rao memikirkannya. Karena Qiao Guanli telah mengajukan permintaan semacam ini, itulah intinya bagi Qiao Guanli. Jika dia tidak berjanji untuk turun, saya khawatir bola putih akan diusir oleh Qiao Guanli hari ini. Daripada membiarkan bola putih dipaksa pergi, Qiao Rao-Rao hanya bisa berjanji untuk turun. Saya hanya berharap bola putih bisa pintar dan tidak terlalu menderita dari dokter hewan. Bola putihnya masih sangat kecil, melihat bakso sekecil itu untuk diperiksa, Qiao Rao-Rao kurang lebih tak tertahankan. Melihat Qiao Rao-Rao setuju untuk turun, Qiao Guanli segera memanggil dokter hewan dan dokter untuk datang. Memandang Qiao Rao-Rao yang berdiri di depan pintu untuk menonton, Qiao Guanli mengerutkan kening. Rao-Rao, aku masih belum tahu apakah anjing ini dalam bahaya. Kamu baru saja mulai memegangnya. Sebaiknya kamu kembali ke kamarmu dan mandi. Takut tubuh Qiao Rao mendapat risiko, Qiao Guanli sangat berhati-hati. Beralih ke gadis kecil di belakang Qiao Rao dan mengangguk, Qiao Guanli terus membuka mulutnya dengan suara yang dalam. Ayo kita kirim Nona kembali ke kamarnya untuk mandi dulu. Ya, gadis kecil itu mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju Qiao Rao. Nona, ayo pergi. Gadis kecil itu berbisik untuk mengingatkan, tapi mata Qiao Rao-Rao tertuju pada bola putih di tangan dokter hewan di ruangan itu. Alisnya sedikit berkerut, dan matanya penuh kekhawatiran. Sampai mulut gadis kecil itu mendesak beberapa kali, Qiao Rao-Rao akhirnya bereaksi. Angkat Mo untuk melihat penampilan Qiao Guanli, Qiao Rao-Rao mengatupkan mulutnya, ini hanya mengangguk tak berdaya, mengikuti sosok gadis kecil itu untuk berbalik dan pergi. Setelah memastikan kepergian lengkap Qiao Rao, Qiao Guanli membuka mulutnya dengan suara yang dalam. Apakah ada yang salah dengan anjing itu? Dokter hewan dengan hati-hati memeriksa bola putih lagi, mendengarkan mulut Qiao Guanli, dia hanya menghentikan gerakan tangannya, dan membuka mulutnya dengan jujur. Tuan Qiao, meskipun anjing ini baru berumur beberapa bulan, semua pekerjaan penusukan dan pembersihan telah dilakukan. Anjing ini sangat sehat dan tidak ada masalah sama sekali. Mendengarkan kata-kata dokter hewan, kerutan di dahi Qiao Guanli sedikit mengendur selama beberapa menit, dan dia mengangguk dengan lembut. Qiao Guanli hanya menatap dokter yang sedang menunggu. Jika Rao memelihara anjing ini, apakah itu akan mempengaruhi janinnya? Dokter tertawa, dia langsung mengerti maksud kata-kata Qiao Guanli, lalu dia menjawab dengan lembut. Karena dokter hewan telah memeriksa kondisi anjingnya, maka jika anjing tersebut sangat sehat, tidak akan berdampak sama sekali pada ibu hamil asalkan diberi makan dengan benar dan ibu hamil dalam kondisi baik. Dokter hewan mengangguk dan berkata dengan lembut, ya, Tuan Qiao, saya sudah lama menjadi dokter hewan, dan saya telah melihat banyak wanita hamil memelihara hewan peliharaan ketika mereka hamil. Selama hewan peliharaan tersebut disuntik tepat waktu, tidak akan ada efek apapun pada wanita hamil. Anda dapat yakin tentang hal itu. Mendengarkan dokter dan dokter hewan begitu yakin, Qiao Guanli mengatupkan mulutnya, kekhawatiran hatinya pun akhirnya hilang. Dengan lembut mengangguk, Qiao Guanli baru saja membuka mulutnya, karena memang begitu, tinggalkan anjing ini. Pintu terbuka dan melambai kepada pelayan yang menjaga pintu. Qiao Guanli berkata dengan suara yang dalam, cuci anjing ini dan kirimkan ke kamar wanita. Ya, pelayan itu mengangguk, lalu mengambil bola putih dari tangan dokter hewan dan segera meninggalkan ruangan.
Qiao Guanli tidak ingin mengizinkan Qiao Rao memelihara anjingnya, tapi apa yang dikatakan Qiao Rao tadi benar. Selama periode ini, dia sangat sibuk dan tidak punya waktu luang untuk menemani Qiao Rao. Selain itu, setelah perselingkuhan Gu Haoran terakhir kali, Qiao Guanli tidak berani membiarkan Qiao Rao berjalan sesuka hati lagi, tapi dia hanya bisa mengurung Qiao Rao di villa. Dengan paksa, setelah sekian lama, menurutku sifat Qiao Rao sudah lama bosan dengan kehidupan seperti ini. Karena saya tidak punya waktu untuk menemani Qiao Rao, lebih baik tinggalkan anjing itu dan biarkan anjing itu menemani Qiao Rao daripada saya sendiri. Selama Anda berhati-hati, anjing tersebut tidak akan membahayakan Qiao Rao dan bayinya. Qiao Guanli memikirkannya dan akhirnya memilih untuk berkompromi. Setelah dipaksa masuk ke kamar mandi oleh gadis kecil itu, Qiao Rao mandi air panas dengan nyaman. Begitu dia keluar, dia melihat bola putih tergeletak di sofa. Anjing kecil yang menyusu itu berwarna putih seluruhnya, dan sepertinya mengeluarkan aroma sabun mandi cair. Anjing kecil yang menyusu itu masih mengenakan pakaian pintar, yang jelas-jelas sengaja dikenakan. Melihat ini, Qiao Rao tidak perlu banyak berpikir, dan dia bisa menebak bahwa Qiao Guanli telah berjanji untuk meninggalkan bola putih. Secercah kegembiraan muncul dari dasar matanya. Qiao Rao segera meletakkan handuknya dan melangkah ke sofa, memegang bola putih di pelukannya. Bola putih hanya merintih beberapa kali, lalu dengan cerdik berbaring di pelukan Qiao Rao. Melihat penampilan anjing susu kecil yang begitu cantik, wajah Qiao Rao sudah tersenyum. Faktanya, bukan karena Qiao Rao suka memelihara anjing sehingga dia bersikeras memelihara bola putih. Yang paling penting adalah Gu Haoran secara khusus membawakan anjing kecil yang menyusu ini kepadanya. Dengan bola putih di sampingnya, Qiao Rao selalu merasa seolah-olah Gu Haoran sedang menemaninya saat ini. Meskipun kepala di dalam hati terus memperingatkan dirinya sendiri, tidak bisa memikirkan pria itu lagi, tapi hati Qiao Rao akan selalu memikirkan penampilan Gu Haoran tanpa bisa dijelaskan. Selama pria itu muncul di hadapannya, dia tidak bisa menahannya, tapi ingin dekat dengannya. Semakin dekat, semakin dekat. Memegang bola putih pintar di tangannya, Qiao Rao menghela napas, dan matanya bersinar sedikit aneh. Kemudian dia menunduk untuk mencium telinganya dan mengusap pipinya ke bulu lembut anjing kecil yang sedang menyusu itu. Qiao Rao tidak terlalu memikirkannya. Selama beberapa hari berturut-turut, Gu Haoran selalu menyelinap masuk melalui pintu belakang pada sore hari. Agar bisa punya waktu berduaan dengan Gu Haoran, Qiao Rao langsung mencari alasan untuk mengatakan bahwa dia perlu istirahat setiap sore dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Gadis kecil itu secara alami didukung oleh Qiao Rao. Dalam 1 atau 2 hari pertama, gadis kecil itu tidak bisa beradaptasi dengan keputusan mendadak Qiao Rao. Namun setelah beberapa hari, gadis kecil itu perlahan-lahan terbiasa dengan keanehan kecil Qiao Rao. Setiap hari, ketika Gu Haoran hendak datang, gadis kecil itu meninggalkan sisi Qiao Rao dan mulai membuat drama. Agar dapat membalut luka tangan Gu Haoran dengan lebih baik, Qiao Rao juga secara khusus belajar banyak di internet tentang tips perban perawat. Selama beberapa hari, Qiao Rao jelas dapat merasakan teknik perban lukanya semakin terampil, namun tangan laki-laki itu terluka, namun tidak ada kemajuan. Aneh rasanya saya mengikuti apa yang saya katakan di internet, dan saya telah memberi Anda banyak obat untuk membantu penyembuhan lukanya. Mengapa seperti ini? Melihat luka pria itu yang tidak kunjung membaik, Qiao Rao tidak bisa menahan cemberutnya. Bagaimanapun, ini hampir seminggu lagi. Meski perbannya terlalu jelek, obatnya justru membalut luka pria itu. Meski perbannya tidak bagus, luka di tangan Gu Haoran seharusnya lebih baik. Namun seminggu kemudian, tangan pria tersebut tidak hanya tidak membaik, tetapi juga menunjukkan sedikit tanda-tanda kejengkelan, yang agak aneh. Saya sangat khawatir dengan penampilan luka Anda. Saya pikir mungkin saya memiliki masalah dengan perbannya, yang menyebabkan tangan Anda tidak kunjung membaik. Menurut saya, sebaiknya Anda pergi ke rumah sakit dan memeriksanya, seorang dokter, lagi pula, saya bukan seorang profesional. Qiao Rao memikirkannya, khawatir ketekunan Gu Haoran akan memburuk, dia hanya diam-diam membuka mulutnya untuk membujuk. Gu Haoran tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mendekati Qiao Rao. Dia mengatupkan mulutnya dan sepertinya memikirkannya sebentar. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan membuka mulutnya dengan tenang. Lukaku sudah tidak sesakit sebelumnya, yang berarti kamu sudah benar membalutku, tapi aku tidak tahu kenapa tidak berkeropeng. Bagaimana dengan ini?
Gu Haoran tiba-tiba mengangkat alisnya. Aku masih tidak percaya, rumah sakit. Saya mendengar bahwa ada seorang dokter pengobatan Tiongkok tua di kota ini yang mempunyai pengobatan yang sangat bagus. Saya biasa meminum obat darinya, tetapi dokter pengobatan Tiongkok yang lama tidak ada di rumah akhir-akhir ini. Mengapa saya tidak membawakan obat yang dia belikan untuk saya besok dan mengoleskannya untuk saya? Ah, Kiao Rao Rao jelas-jelas terkejut. Dia mengangkat matanya dan melihat harapan pria itu. Setelah memikirkannya, dia akhirnya mengangguk dan setuju. Teknik berpakaian saya tidak terlalu bagus, dan Anda bisa melihatnya akhir-akhir ini. Jika aku tidak mendandanimu dengan baik dan menyia-nyiakan obatmu, jangan salahkan aku. Khawatir dia akan mengacaukan segalanya, Kiao Rao Rao secara khusus memberitahunya sebelumnya, tapi Gu Haoran hanya tertawa dan tidak peduli. Tidak masalah, obatnya cukup banyak. Selama kamu mengaplikasikannya padaku, itu akan baik-baik saja. Selama kita bisa terus bertemu dengan Kiao Rao setiap hari, bahkan jika Kiao Rao hanya membuang-buang obat, itu tidak masalah bagi Gu Haoran. Karena Gu Haoran tidak keberatan, Kiao Rao Rao tidak khawatir lagi. Dia mengangguk sambil tersenyum dan setuju. Karena bola putih, mereka dapat membicarakan lebih banyak topik dalam sekejap belakangan ini. Kiao Rao Rao terkejut saat mengetahui bahwa meskipun Gu Haoran beberapa tahun lebih tua dari dirinya, tidak ada kesenjangan generasi di antara mereka. Mengobrol dengan Gu Haoran seperti mengobrol dengan diri lain di dunia. Gu Haoran akan selalu memahami pikiran dan pikirannya sendiri dengan cepat, dan pendapat serta pendapat mereka tentang banyak hal adalah sama. Gu Haoran sepertinya adalah askaris di perutnya, dan dia sangat cocok dengan Gu Haoran, yang membuat Kiao Rao Rao sangat terkejut. Apapun topik yang mereka bicarakan, mereka selalu dapat melakukan percakapan yang mendalam. Tanpa disadari, satu sore lagi telah berlalu. Sampai mereka mengirim Gu Hao ke bawah, Kiao Rao Rao masih merasakan ada sesuatu dalam pikirannya. Saya sangat senang mengobrol dengan Anda. Ini kejutan. Karena Siatong, Kiao Rao pernah mempunyai kesan buruk pada Gu Haoran. Belum lama ini, Gu Haoran datang ke pintu untuk meminta maaf padanya, tapi hati Kiao Rao selalu sedikit buruk. Namun setelah beberapa hari berkumpul dan berbicara satu sama lain sore ini, sikap Kiao Rao Rao terhadap Gu Haoran telah berubah total. Pria di depannya sungguh luar biasa. Dalam percakapan dengan Gu Haoran, Kiao Rao mengetahui bahwa Gu Haoran sangat berharga ketika dia masih muda. Meskipun Kiao Rao telah menebak bahwa identitas Gu Haoran kaya atau mahal dari pembicaraan Gu Haoran, yang tidak dia duga adalah identitas Gu Haoran akan begitu tinggi, dan apa yang dimiliki pria ini sekarang adalah berjuang untuk dirinya sendiri. Saya di sini. Gu Haoran kini meski berdiri di puncak, namun sikapnya masih sangat anggun. Untuk ini, Kiao Rao Rao sangat terkesan. Selain itu, pencarian Gu Haoran terhadap istrinya yang hilang membuat Kiao Rao percaya bahwa Gu Haoran adalah pria yang baik. Bagaimana bisa menjadi orang jahat bisa mencintai istrinya yang sudah lama hilang? Selain kekaguman hati Gu Haoran, entah kenapa Kiao Rao Rao juga merasa cemburu dan tidak bahagia. Gu Haoran menyebut istrinya, wajahnya tanpa sadar akan selalu menunjukkan sedikit ekspresi lembut, dan ekspresi itu, tetapi Kiao Rao Rao paling tidak ingin melihatnya. Ada rasa tidak senang di dalam hati, Kiao Rao Rao sebenarnya tidak tahu kenapa dirinya bisa menjadi seperti ini. Dia hanya bisa memastikan masalahnya, yaitu dirinya sangat ingin bisa melihat pria ini di hadapannya setiap hari. Melihat penampilan Kiao Rao yang sedikit terganggu, mata Gu Haoran memancarkan sedikit cinta. Pria itu mengatupkan mulutnya dan mengangkat rambut panjangnya, seolah-olah dia pernah tinggal di villa bersama Kiao Rao sebelumnya. Pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya, Kiao Rao Rao juga sedikit tertegun sejenak. Dia berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Dia hanya melihat Gu Haoran yang berdiri di depannya. Melihat tangan Gu Haoran perlahan menuju regangannya, Kiao Rao Rao juga tertegun, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat dalam sekejap. Tangannya baru saja menyentuh rambut panjang lembut seorang wanita, Gu Haoran tiba-tiba terbangun, dia tiba-tiba teringat, sekarang dan Kiao Rao Rao tidak memiliki hubungan sebelumnya. Jika Anda masih menyentuh kepala Kiao Rao selembut sebelumnya, tindakan tiba-tiba seperti itu pasti akan membuat Kiao Rao takut. Wajah Gu Haoran berubah, dia dengan cepat menjawab, lalu dia berbalik untuk meletakkan tangannya di bahu Kiao Rao dan menepuknya dengan lembut. Tadi ada serangga di bahumu. Aku membantumu melepaskannya. Takut dengan apa yang dipikirkan Kiao Rao, Gu Haoran pun sengaja berbisik untuk menjelaskan,
suara pria itu terdengar di telinga. Kiao Rao ini baru saja terpantul kembali. Akar telinga juga sedikit panas. Kiao Rao leng-leng, tetapi juga menarik sudut mulutnya dengan senyum malu. Terima kasih. Angkat matamu untuk melihat ke langit. Udara dipenuhi dengan nafas yang memalukan. Kiao Rao mengatupkan mulutnya, lalu dengan tenang dia membuka mulutnya. Waktunya sudah terlambat, sebaiknya kamu segera kembali. Dengan baik, sampai jumpa besok. Mengangguk dengan lembut, Gu Haoran melihat penampilan malu Kiao Rao. Dia memikirkannya, lalu berbalik dan segera keluar dari pintu. Sosok pria itu dengan cepat menghilang di hadapannya. Melihat punggung Gu Haoran, Kiao Rao mengatupkan mulutnya, dan matanya penuh kehilangan. Baru saja, dia salah mengira Gu Haoran ingin mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Kekusutan dan keterkejutan di hatinya membuat Kiao Rao tidak bisa diam. Dia terkejut dengan tindakan Gu Haoran, dan hati Kiao Rao masih menantikannya. Dia sengaja tidak melawan. Dia hanya ingin melihat apakah Gu Haoran akan menyentuh kepalanya, tapi dia tidak menyangka tangan tiba-tiba pria itu, secara tak terduga hanya untuk dirinya sendiri menepuk serangga. Awalnya, bagaimanapun juga, aku terlalu banyak berpikir. Sambil menghela nafas sedikit, Kiao Rao dengan cepat berbalik ke villa. Dalam perjalanan pulang, Gu Haoran terus menatap tangannya untuk waktu yang lama. Sopir itu merasa aneh, dan akhirnya tidak bisa menahannya, sehingga ia berbicara dengan lembut. Tuan Gu, tanganmu. Sopir itu ingin berhenti bicara. Dengan pembukaannya, Gu Haoran akhirnya mengangkat kepalanya. Ia salah mengira bahwa pengemudi tersebut menanyakan tentang luka di tangannya. Gu Haoran mengatupkan mulutnya. Biarkan aku minum ramuan umum besok. Jamu biasa. Sopirnya tertegun, tapi dia juga menebak sesuatu. Matanya tertuju pada haluan luka Gu Haoran, dan sedikit kerumitan melintas di mata pengemudi. Tuan Gu, menurut saya tangan Anda terluka parah. Anda harus segera mengobatinya, jika tidak, Anda mungkin meninggalkan bahaya tersembunyi di masa depan. Mata terkulai melihat lukanya, Gu Haoran melontarkan senyuman di bawah matanya, hanya luka kecil, tidak mendesak. Jika luka di tangannya sembuh begitu cepat, bagaimana dia bisa punya alasan untuk pergi ke rumah Kiao untuk mencari Kiao Rao? Hanya untuk saat ini, Gu Haoran tidak membiarkan lukanya sembuh begitu cepat. Gu Haoran berpikir, dan tiba-tiba mengeluarkan pil dari sakunya. Dia meminum beberapa tetes air dan menelan pilnya. Tindakan pria itu sangat tajam. Sebelum pengemudi dapat berbicara, dia telah menyelesaikan tindakannya. Presiden Gu, melihat Gu Haoran meminum obat tersebut, pengemudi itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan jika Anda tidak pergi berobat tepat waktu, Anda tetap saja meminum obat yang berbahaya bagi lukanya. Tidakkah kamu ingin menyembuhkan dirimu sendiri? Tindakan Gu Haoran setiap hari, pengemudi secara alami melihat ke mata. Awalnya menurut Kiao Rao sebelum perban dan perawatan Gu Haoran, cedera tangan Gu Haoran seharusnya sudah disembuhkan. Tapi Gu Haoran tidak ingin sembuh, dan dia meminum obat untuk membuat lukanya meradang, yang menyebabkan tangannya tidak membaik. Tentu saja pengemudinya tahu kenapa Gu Haoran melakukannya, tapi pengemudi itu terkejut saat mengira Gu Haoran telah melakukan sesuatu yang menyakiti dirinya sendiri demi seorang wanita. Tuan Gu, demi Nona Kiao, apakah ini sepadan? Sopir itu mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, tetapi Gu Haoran hanya tertawa. Mata pria itu dengan tenang menatap pemandangan di luar jendela, dan butuh waktu lama untuk mengeluarkan dua kata perlahan dari bibir tipisnya. Itu sangat berharga. Selama itu untuk Kiao Rao, semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Inilah hutangku pada Kiao Rao. Bagi Gu Haoran, itu tidak sepadan. Dalam hati Gu Haoran, tidak ada pilihan ketiga selain melakukan atau tidak melakukan. Selama Anda dapat melihat wajah tersenyum Kiao Rao setiap hari, bahkan jika Anda membayar semuanya, Gu Haoran berpikir bahwa dia mungkin bersedia. Kiao Rao adalah malapetaka Gu Haoran dalam hidupnya, yang ditakdirkan untuk menjadi hidupnya. Melihat penampilan penuh kasih sayang Gu Haoran, pengemudi itu mengerucutkan bibirnya dan tidak berani bertanya lagi. Dia hanya bisa mengalihkan pandangannya kembali dan mulai mengemudikan mobil dengan penuh perhatian. Ketika dia pergi ke rumah Kiao keesokan harinya, Gu Haoran membawa sejenis bubuk ramuan. Ramuan tersebut memiliki rasa yang kuat, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Kiao Rao tidak meragukan apapun. Dia hanya tahu bahwa itu ramuan Gu Haoran, jadi dia mengoleskannya pada luka pria itu dengan jujur. Selama beberapa minggu berturut-turut,
Gu Haoran akan menyelinap masuk dari pintu belakang Kiao tepat waktu setiap hari, dan Kiao Rao akan diam-diam memahami untuk mendukung orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Mungkin karena ramuannya manjur, atau mungkin karena luka di tangan Gu Haoran terlalu panjang. Cedera pria itu akhirnya membaik secara perlahan dengan mata telanjang. Melihat luka di tangan Gu Haoran akan segera sembuh, hati Kiao Rao senang sekaligus sedih. Bahagia adalah luka tangan Gu Haoran yang akan segera sembuh, dan sedih, sebenarnya, atau karena keegoisan Kiao Rao. Luka tangan Gu Haoran sembuh, maka dia pasti tidak akan kembali ke keluarga Kiao untuk menemukan dirinya sendiri, dan Kiao Guanli masih tidak masuk akal untuk mengurung diri di villa sepanjang hari, tidak mengizinkannya keluar. Ini membuat Kiao Rao sangat sesak. Memikirkan tidak bisa bertemu Gu Haoran lagi setiap hari, hati Kiao Rao terasa sangat kehilangan. Tampaknya sudah menjadi kebiasaan bagi Kiao Rao untuk berbagi dengan Gu Haoran. Apa yang dialaminya hari ini? Seiring berjalannya waktu, perut Kiao Rao semakin membesar. Kiao Rao sendiri akhirnya menyadari sesuatu. Sejak dia bangun, dia sepertinya tidak mengunjungi bibinya, tetapi perutnya semakin membesar dari hari ke hari. Kiao Rao sangat ketakutan. Setelah diam-diam meminta dokter untuk memeriksa tubuhnya, dokter hanya mengatakan bahwa ia belum sembuh, sehingga menyebabkan gangguan menstruasi dalam waktu singkat. Alasan mengapa perut Kiao Rao besar adalah karena dia makan terlalu banyak di hari kerja. Meski perkataan ini terdengar sangat aneh, namun beberapa dokter pun menjawab sama. Kiao Rao akhirnya mempercayai perkataan dokter tersebut, hati aslinya pun akhirnya rileks. Kiao Rao sangat sederhana, dan dia tidak pernah berhubungan dengan tentang wanita hamil di hari kerja, dan anak di perutnya tampaknya sangat kompetitif, tidak pernah membiarkan Kiao Rao merasa muntah. Kiao Rao yang sederhana secara alami tidak menyadari apapun, dan setelah jangka waktu bergaul ini, Gu Haoran samar-samar menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah. Melihat pinggang Kiao Rao, yang jelas-jelas gemuk, mata Gu Haoran menunjukkan sedikit kerumitan. Rao, kamu baru-baru ini apakah berat badanmu bertambah banyak? Suara ringan ke arah itu sedang bermain dengan bola putih Kiao Rao, nada Gu Haoran dengan sedikit percobaan. Kiao Rao leng-leng. Meskipun reaksinya muncul, wajahnya sedikit berkedip sedikit malu, Kiao Rao mengerucutkan mulutnya dan tersenyum malu. Dokter bilang aku makan terlalu banyak akhir-akhir ini, jadi aku jadi gemuk. Wajah Kiao Rao polos. Dia sepertinya tidak berbohong pada dirinya sendiri. Gu Haoran sedikit memutar alisnya dan duduk di tempat yang sama tanpa berkata apa-apa. Melihat Gu Haoran tidak membuka mulutnya, mata Kiao Rao berkedip sedikit bingung. Dia menggigit bibirnya dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menutupi perutnya yang sedikit terangkat. Bahwa aku benar-benar, apakah berat badanmu bertambah banyak? Penampilan Gu Haoran terlihat di mata Kiao Rao, tapi itu menjadi semacam rasa tidak suka yang tidak dapat dijelaskan. Hati Kiao Rao sedikit sejuk, tapi juga sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa berat badannya akan bertambah banyak, dia tidak akan makan sebanyak itu. Sekarang dia sangat gemuk bahkan Gu Haoran pun menyadarinya. Bagaimana dia bisa menjaga citranya di masa depan? Kiao Rao mengerucutkan bibirnya. Dia menundukkan kepalanya dan menunduk, tapi dia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan dalam pikirannya. Tampaknya langkah selanjutnya adalah mengendalikan nafsu makan. Anda tidak bisa makan dan minum seperti itu lagi. Dia ingin menurunkan berat badan. Kiao Rao sedang memikirkan cara menurunkan berat badan dengan cepat, tapi wajah Gu Haoran selalu aneh. Bibir tipisnya terkatup rapat, tapi matanya tertuju pada perut Kiao Rao yang terangkat. Apakah itu hanya alasan makan terlalu banyak? Untuk jawaban ini, Gu Haoran jelas memiliki keraguan. Dia dan Kiao Rao bersama begitu lama. Kiao Rao adalah tipe fisik yang seperti apa? Gu Haoran adalah yang paling pengertian. Kiao Rao di hari kerja, meskipun serakah, tetapi juga kadang-kadang karena makan lebih banyak dan makan untuk menopang perut, tapi Gu Haoran sangat pengertian, fisik Kiao Rao ini tidak gemuk. Tapi sekarang Kiao Rao sangat gemuk, dan hanya di pinggangnya. Meski mengenakan pakaian longgar, Gu Haoran masih bisa merasakan perut buncit Kiao Rao. Jika memang karena makan terlalu banyak dan menjadi gemuk, lalu mengapa bagian lain dari Kiao Rao tidak menjadi gemuk, malah pinggangnya hanya satu lingkaran lebih panjang dari biasanya? Pasti ada yang salah dengan itu. Berat badan Kiao Rao yang tiba-tiba membuat Gu Haoran memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Entah kenapa gemuk, tapi juga hanya gemuk di bagian pinggang.
dan Kiao Guanli juga akan mengunci Kiao Rao Rao di villa sepanjang hari, tidak membiarkannya keluar, tujuannya bukan hanya ingin melindungi keselamatan Kiao Rao Rao. Satu-satunya cara untuk menjelaskan hal ini adalah Kiao Rao Rao sedang hamil. Gagasan itu tiba-tiba muncul di hatinya, tetapi Gu Haoran sendiri terkejut. Mata pria itu berkedip sedikit rumit dan mengerucutkan mulutnya. Lalu dia menyembunyikan emosinya. Dia bangkit dari sofa dengan suara gesekan. Nada suara Gu Haoran sepertinya mendesak, "Rao Rao, saya tiba-tiba teringat bahwa masih ada beberapa hal di perusahaan hari ini. Saya harus kembali untuk mengurusnya secepatnya. Lalu saya akan pergi dulu hari ini." Gu Haoran berkata, sebelum menunggu Kiao Rao berbicara, pria itu telah berbalik dan berjalan ke bawah. Kiao Rao tertegun, tapi dia segera bangkit untuk mengimbangi Gu Haoran. "Apakah hari ini pagi sekali? Pada hari kerja, Gu Haoran akan tinggal di sini sampai lebih dari jam 5, dan dia akan segera kembali. Tapi hari ini, paling lama baru jam 3. Kenapa pria ini tiba-tiba pergi?" Mengejar sosok Gu Haoran ke pintu belakang, wajah Kiao Rao bingung. Berbalik untuk melihat penampilan Kiao Rao Rao, Gu Haoran menahan hatinya dan mengangguk dengan lembut. "Tiba-tiba terlintas di benak saya bahwa ada sesuatu yang mendesak di perusahaan, jadi saya harus kembali dan menanganinya." Tampaknya mata Kiao Rao Rao tidak menyerah, Gu Haoran mengatupkan mulutnya, dan kemudian dengan cepat mulai melanjutkan. "Besok, kalau bisa, aku akan datang menemuimu terlebih dahulu. Hari ini benar-benar sesuatu, jadi maaf aku tidak bisa mengobrol denganmu lagi." Jelas dia tidak menyerah. Gu Haoran meminta maaf pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Sedikit kerumitan muncul di matanya. Kiao Rao Rao menyesap mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, karena perusahaanmu ada urusan, sebaiknya kamu segera kembali. Lagi pula, pekerjaan adalah yang paling penting. Kamu yang terberat." Salah satu kata terpenting yang ingin kamu ucapkan secara tidak sadar adalah bahwa kata-kata itu hanya setengah diucapkan, tetapi Gu Haoran tiba-tiba berhenti. Sekilas mata mereka tidak menyadari kekhawatiran itu, lelaki itu terbatuk beberapa kali untuk menutupi rasa malunya, lalu diam-diam terus membuka mulutnya. "Istirahatmu cukup, aku pergi dulu." Gu Haoran selesai, tidak menunggu Kiao Rao berbicara, pria itu dengan cepat berbalik keluar dari pintu belakang, sampai sosok Gu Haoran benar-benar menghilang di depannya. Kiao Rao akhirnya merespons secara bertahap. Wajahnya memerah lagi, dan dia menggigit bibirnya dengan lembut. Mengingat mata Gu Haoran, jantung Kiao Rao kembali berdetak perlahan. Entah kenapa, dia selalu merasa bahwa kalimat yang belum sempat dilontarkan pria itu tadi adalah pengakuan biasa pada dirinya sendiri. Melihat ke arah pria itu pergi, mata Kiao Rao menunjukkan sedikit kerumitan. Apa yang ingin dikatakan Gu Haoran adalah bahwa dialah yang paling penting. Jadi, bukankah pria ini tidak peka terhadap dirinya sendiri? Atau apakah Gu Haoran baru saja salah mengira dirinya sebagai istrinya yang hilang, jadi tanpa sadar dia melontarkan kalimat itu, tapi segera menelannya. Kalimat sederhana tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi biarkan Kiao Rao Rao menebak kepalanya patah. Bagaimana cara berpikir semua tidak bisa mengerti sekarang Gu Haoran yang tidak menyelesaikan kata-katanya dengan tepat adalah apa artinya, jengkel karena menarik sisi Bush, mulut Kiao Rao Rao yang mengerut, ini hanya berbalik untuk berjalan menuju ke atas. Cinta rahasia bukanlah rasanya yang enak. Terlebih lagi, pria yang diam-diam dia cintai masih seorang pria beristri. Sopirnya menunggu di depan pintu villa Kiao pagi-pagi sekali. Melihat Gu Haoran keluar pagi-pagi sekali hari ini, pengemudinya terkejut, tetapi dia keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Gu Haoran. "Tuan Gu, bagaimana hasilmu hari ini? Ada apa?" Wajah Gu Haoran serius. Dia mengatupkan mulutnya dan tidak menjawab pertanyaan pengemudi, dia hanya menoleh dan melihat lebih dalam ke bangunan villa Kiao. Setelah beberapa detik ragu, Gu Haoran membuka mulutnya dengan tenang. "Berkendara ke rumah Qin, Siatong sudah lama bersama Kiao Rao. Bagaimana dengan kondisi fisik Kiao Rao? Siatong pasti punya ide bagus. Meskipun setelah apa yang terjadi terakhir kali, saya tidak bertemu Siatong selama lebih dari sebulan. Sejak Siatong keluar dari rumah sakit, Qin Mucai menghentikan apa yang dia lakukan dan menemani Siatong dengan sepenuh hati." Gu Haoran pernah menemui Siatong beberapa kali dan ingin meminta maaf kepada Siatong atas kesalahannya, namun setiap kali dia dikejar kembali oleh Qin Mucai tanpa ampun. "Meskipun aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu Siatong kali ini,
Gu Haoran tetap memutuskan untuk mencobanya. Tebakan di hatinya, Siatong mungkin bisa memberinya jawaban yang akurat. Bagaimanapun, dia harus mencari tahu apakah tebakannya tidak berdasar. Melihat wajah Gu Haoran yang begitu serius, pengemudi itu mengangguk dan tidak berani menunda. Dia segera menyalakan mobil dan melaju menuju keluarga Qin. Mereka segera sampai di gerbang villa keluarga Qin. Biarkan pelayan memperhatikan, Gu Haoran masih mendapat jawaban yang sama seperti sebelumnya. Tuan Gu, nona muda kita sedang tidak sehat. Sebaiknya Anda datang lain kali. Melihat pelayan yang menyesal di depannya, wajah Gu Haoran tenggelam. Dia mengatupkan mulutnya, tapi matanya melihat ke dalam gerbang. Pergi dan beritahu Qin banyak hal. Aku hanya ingin bertanya pada Siatong hari ini. Selama aku mendapatkan jawabannya, aku akan segera pergi. Aku tidak akan pernah mengganggu istirahat Siatong. Ketidaknyamanan fisik macam apa, sebenarnya, itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Qin Mucai untuk menolak bertemu Siatong. Gu Haoran tahu betul, terakhir kali dia datang, Qin Mucai menolaknya dengan alasan yang sama. Kali ini, pria tersebut bahkan ingin menggunakan alasan tersebut untuk bunuh diri. Siatong sekarang adalah waktunya untuk membesarkan bayinya. Gu Haoran juga tahu bahwa Siatong harus bersih saat ini, tetapi jika bukan karena Kiao Rao Rao, dia tidak akan memilih untuk datang ke Siatong saat ini. Tahu tentang hal-hal Kiao Rao Rao, Gu Haoran selalu tidak bisa mengendalikan emosinya. Pelayan itu hanya tertawa canggung. Gu Haoran meliriknya dengan wajah dingin. Lalu dia membuka mulutnya dengan suara yang dalam. Pergi dan katakan padaku bahwa aku harus menemui Siatong hari ini. Jangan memperjelas tebakan itu dalam pikiran, Gu Haoran, dan bagaimana bisa pergi dengan tenang. Nada bicara pria itu dingin dan sia-sia. Pelayan itu ketakutan dan gemetar. Dia mengangguk, lalu dia dengan cepat kembali ke villa. Dalam beberapa menit, pelayan itu muncul lagi di gerbang keluarga Qin. Kali ini, wajahnya penuh senyuman. Dengan tergesa-gesa membiarkan orang membuka pintu yang tertutup, pelayan itu mengangguk dengan hormat, Tuan Gu, silakan masuk, nona muda dan tuan muda kami sedang menunggu Anda di aula. Qin Mucai masih sadar, dan akhirnya setuju untuk membiarkan dia melihat Siatong. Gu Haoran akhirnya merasa lega. Dia mengangguk lembut, lalu dia melangkah ke villa dengan cepat. Begitu dia memasuki aula, Gu Haoran melihat Qin Mucai, yang duduk di sampingnya menuangkan susu. Di sampingnya ada Siatong, yang sudah lama tidak melihatnya. Namun, dalam waktu singkat lebih dari 1 bulan, perut Siatong tampak jauh lebih besar. Kurang dari 6 bulan, tapi perut Siatong tampak seperti 7 bulan. Selama lebih dari sebulan, seluruh wajah Siatong berseri-seri, dan seluruh wajahnya penuh kesehatan. Dapat dilihat seberapa baik Qin Mucai membesarkan Siatong dalam lebih dari sebulan. Saat ini, Siatong sedang duduk di sofa, tangannya dengan lembut melindungi perutnya, dan dia melihat dirinya dengan lembut dengan bibirnya. Apa yang kamu lakukan? Datang dan duduk. Tangan menepuk sofa di bawah tubuh, Siatong membuka mulut sambil tersenyum. Gu Haoran mengatupkan mulutnya, lalu melangkah maju, tetapi dia tidak memilih untuk duduk di samping Siatong, tetapi dengan sadar meninggalkan Siatong agak jauh.